wilayah 12, Bapak Wakil Bupati Teluk Wondama, Bapak Dandim 1811 Peradaban Teluk Wondama bersama-sama rombongan Badan Pekerja Klub GKI Wondama dan Persekutuan Jemaat GKI Seklasis GKI Wondama di Jemaat Wesnaweria Tanah Raker 2 Klasis GKI Wondama serta Bapak Ibu tamu undangan sekalian yang berbahagia karena kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Karena hari ini atas kasih sayang dan penyertaannya, maka kita semua berada di tempat ini dalam keadaan selamat dan segala baiknya untuk dapat mengikuti bersama Raker 2 Klasis GKI Wondama. Kita sadar bahwa Allah yang memanggil kita selalu memberi arah terhadap perjalanan gerejanya. Karena itu, marilah kita datang kepada Allah untuk beribadah dan memohon pertolongan Tuhan di dalam nyanyian rohani nomor 9 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Hai kaum Tuhanku, dan kata-kata seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita beribadah. Di awal pertemuan, perenungan, dan pergumulan dalam persekutuan ibadah dan di sepanjang rapat kerja ini, kami berseru, datanglah ke tengah-tengah kami ya Tuhan, dan tuntunlah kami semua. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas saudara-saudari dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari dipersilahkan duduk kembali. Kami terpanggil untuk melayani Engkau. Kami terpanggil untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di bumi. Kami terpanggil untuk meneladani, tapi kami mengaku bahwa kami tidak menjalankan panggilan-Mu dengan sungguh-sungguh. Karena kami tidak memberi diri mengikuti kehendak-Mu. Karena itu kami datang kepadamu, memohon ampun atas segala dosa kami. Ampunilah kami ketika kami terperangkap dalam kesibukan, rencana-rencana dan keinginan-keinginan yang membuat kami semakin sulit membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Yang kudus, agar kami dimampukan meningkatkan kualitas pelayanan di jemaat-jemaat. 6 ayat 11 sampai 14. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman,
tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, tetapi kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Terangkat dari kitab Perjanjian Lama, kitab Ayub pasal 5, ayat 1 sampai 17. Ketika orang memberikan kritikan atau saran, ada dua sikap orang menerima kritikan atau saran itu. Yang pertama, orang menerima teguran itu dengan hati yang terbuka. Yang kedua, orang tidak mau menerima teguran itu. Orang yang mau menerima teguran itu berasa bahwa ada sesuatu yang kurang yang ada dalam dirinya, supaya bisa menjadi yang terbaik. Dan orang yang tidak mau menerima teguran merasa bahwa dirinya adalah yang terbaik, dan tidak boleh ada orang yang menegur atau memberikan nasihat untuk dikoreksi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, dalam pembacaan ini, ketika Elifas menegur Ayub, Ayub berkata bahwa saya adalah orang yang benar. Tidak ada yang harus menegur saya. Saya sudah melakukan yang terbaik. Karena itu, teguran Allah berbeda dengan teguran manusia. Yang menegur kita untuk kembali kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Tuhan menegur kita supaya kita boleh bekerja seturut dengan apa yang Tuhan ingin, bukan sesuai kemampuan kita. Hikmat kita tidak akan bisa mengerjakan pekerjaan yang besar. Pekerjaan ini pekerjaan Tuhan yang harus Tuhan juga akan menuntut pertanggungjawaban dari kita semua. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Barang siapa dipanggil Tuhan ke dalam pekerjaannya akan melihat tanda heran yang sudah dibuatnya. Meski jalan turun naik, mengaku jalan Tuhan baik. Meski jalan turun naik, mengaku jalan Tuhan baik. Masukilah rapat kerja ini dengan kuasa dan damai Tuhan. Tuhan memakai hidupmu untuk menyatakan kebenaran dan keadilannya. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Dalam rangka menggumuli berbagai pembangunan dan pelayanan, maka dengan semangat kasih Kristus, marilah kita membangun persekutuan iman untuk bersama-sama mempersiapkan gereja dan masyarakat daerah ini menuju perayaan 1 abad peradaban di tanah Papua pada tahun 2025 dan pelaksanaan sidang sinode GKI di tanah Papua yang ke-19 tahun 2027. Perayaan 1 abad peradaban ini, saya dan Bapak Bupati sudah berdiskusi untuk kita harus bentuk
panitia perayaan 1 abad. Jadi tanggal 25 Oktober 2024 kita rayakan sebagai sebelum puncaknya pada 1 abad pada tahun 2025. Jadi kita merayakan 99 tahun peradaban di tanah Papua pada tanggal 25 Oktober 2024 untuk selanjutnya menyambut 25 Oktober tahun 2025. Pemerintah daerah memiliki harapan besar bahwa sebelum perayaan 2 agenda besar ini, maka pembangunan ITMRI saat ini sudah kita mulai, dapat kita kerjakan dan selesaikan sebagian sesuai master plan yang sudah ada. Oleh sebab itu, melalui pelaksanaan rapat kerja kedua ini, Prasis GKI Gondama hendaknya merumuskan perkumpulan pelayanan yang selaras dalam rangka mendukung agenda besar dimaksud, supaya kita perkuat jati diri daerah ini sebagai kota peradaban yang sudah memancarkan sinarnya ke seluruh tanah Papua. Hadirin peserta sidang yang peserta terakhir yang saya kasihi, mengakhiri sambutan ini saya ingin mengutip makna teologis dan filosofis yang terkandung dalam syair nyanyian rohani nomor 17 ayat 2 dan 3. Datanglah kerajaan yang sudah kau sediakan, beri kehendakmu, jadilah di surga dan di dunia, sehingga bumi pun penuh sejahtera. Beri makanan secukupnya, kiranya angkatlah beban khawatir dan ketakutan. Beri kami untuk tunjuk kasih-Mu kepada lain yang mengeluh. Akhirnya saya mengucapkan selamat melaksanakan rapat kerja dengan menjunjung tinggi nilai teologis 1 Korintus pasal 14 ayat 40, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Demikian sambutan saya. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Tanah yang subur, tanah yang kaya, supaya maksud-maksudnya disampaikan dengan tepat dan benar di tanah ini, supaya kita terus melihat ajaib satu kepada ajaib yang lain. Oleh karena itu, di pelataran rumah Tuhan Jemaat GKI West Naverias ini, Badan Pekerja Sinode GKI Tanah Papua mengajak kita semua untuk menyatakan syukur kepada Tuhan bahwa rapat-rapat kerja 2 Sinode GKI di Tanah Papua telah berlangsung di minggu ketiga November sampai dengan minggu Adventus yang pertama ini. Berlangsung di 70 klasis di Tanah Papua. Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua melihat bahwa pesta iman ini terus berlangsung di tengah-tengah situasi-situasi yang juga kadang tidak mengenakan, tetapi selalu percaya bahwa baik suka maupun duka kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Gereja sadar bahwa gereja memiliki tanggung jawab bersama untuk mewujudkan gereja yang adil, damai, dan sejahtera bagi umat Tuhan. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di pelataran rumah Tuhan Jemaat Badan Pekerja Sinode GKI Tanah Papua bersama pemerintah Kabupaten Teluk Pondam akan membuka secara resmi rapat kerja 2 klasis GKI Gondama hari ini Sabtu 9 Desember 2023
Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi saya ada berpikir begini, Pak Ketua Baris, Ibu PAS, jangan kita habis bangun kantor, kita perlu pikirkan nanti pendeta tinggal di mana, Ketua Baris, sekretaris, maka kita harus bangun lagi rumah untuk pendeta atau pegawai pelayanan kita. Saya boleh berbuat begitu selesai kantor Basisnya, maka kita program untuk bangun pendeta dan rumah pegawai Basis. Tapi ini yang perlu saya sampaikan atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri penyampaian saya. Terima kasih. Shalom.